rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Orang desa nggak pakai dolar. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi kalau dipikir lebih jauh, justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau dolar adalah mata uang paling kuat di dunia, kenapa kita tidak memakainya? Kenapa Indonesia tetap bertahan dengan rupiah? Dan kalau memang dolar dipakai hampir di seluruh perdagangan internasional, kenapa dunia tidak sekalian menggunakan satu mata uang saja? Bukankah itu akan membuat perdagangan lebih mudah? Tidak perlu lagi menukar uang ketika bepergian. Tidak ada lagi risiko nilai tukar. Tidak ada lagi mata uang yang naik atau melemah. Kedengarannya seperti solusi yang sempurna. Namun justru disitulah letak masalahnya. Karena jika seluruh dunia memakai satu mata uang, sebagian negara mungkin akan menjadi lebih kaya. Tapi sebagian lainnya justru kehilangan kendali atas ekonominya sendiri. Lalu, apa sebenarnya fungsi mata uang? Dan mengapa setiap negara bersikeras mempertahankan mata uangnya masing-masing? Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa dolar bisa menjadi begitu penting? Setiap hari kita mendengar berita tentang dolar. Dolar naik, dolar melemah, rupiah menguat terhadap dolar. Seolah-olah seluruh ekonomi dunia bergantung pada mata uang ini. Dan memang, sebagian besar perdagangan internasional menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Ketika Indonesia menjual batu bara, minyak sawit, atau nikel ke luar negeri, transaksi itu seringkali dilakukan dalam dolar. Begitu pula ketika banyak negara membeli minyak atau barang impor lainnya. Artinya, dolar bukan sekadar mata uang Amerika, ia telah menjadi bahasa bersama dalam perdagangan global. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami. Penting bagi perdagangan internasional bukan berarti harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti bahasa Inggris, hampir semua pilot, ilmuwan, dan pebisnis internasional menggunakannya. Tetapi ketika pulang ke rumah, mereka tetap berbicara dengan bahasa masing-masing. Begitu pula dengan dolar. Ia penting untuk perdagangan antar negara, tapi belum tentu berguna ketika membeli sayur di pasar. Jawabannya sederhana, karena mereka tidak membutuhkannya. Petani menjual hasil panen dengan rupiah. Warung menerima rupiah, gaji dibayar dengan rupiah, pajak dibayar dengan rupiah. Seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia memang dirancang menggunakan mata uang yang sama. Bayangkan kamu membeli gorengan dengan uang 100 dolar. Penjual harus menghitung nilai tukarnya terlebih dahulu, lalu mencari uang kembalian dengan kurs hari itu. Transaksi yang seharusnya selesai dalam hitungan detik justru menjadi rumit. Itulah fungsi utama mata uang nasional. Bukan agar terlihat paling mahal, tetapi agar seluruh masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah. Karena itu, orang desa tidak memakai dolar bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena dolar memang bukan alat pembayaran yang dirancang untuk kehidupan sehari-hari di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak sekalian menyimpan semua uang dalam bentuk dolar? Banyak orang menganggap dolar selalu lebih aman daripada rupiah. Logikanya sederhana, jika nilainya terus naik, bukankah lebih menguntungkan menyimpan dolar? Sayangnya, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kita menerima gaji dalam rupiah, belanja menggunakan rupiah, membayar listrik, sekolah, hingga bensin juga menggunakan rupiah. Artinya, setiap kali ingin menggunakan tabungan dolar, kita tetap harus menukarnya kembali. Belum lagi nilai tukar terus berubah, hari ini bisa naik, besok bisa turun. Karena itu, menyimpan dolar bukan solusi untuk semua orang. Dolar hanya menjadi pilihan jika memang ada kebutuhan tertentu, seperti bisnis internasional, investasi, atau biaya pendidikan di luar negeri. Namun di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau dolar memang mendominasi perdagangan dunia, kenapa Indonesia tidak sekalian mengganti rupiah menjadi dolar? Jawabannya bukan soal gengsi, bukan pula soal nilai tukar, melainkan soal siapa yang benar-benar mengendalikan ekonomi sebuah negara. Kalau dolar dianggap lebih kuat, kenapa Indonesia tidak sekalian menggunakannya? Jawabannya bukan soal gengsi, bukan pula karena pemerintah tidak mau, alasannya jauh lebih mendasar, kedaulatan ekonomi. Setiap negara membutuhkan kendali atas mata uangnya sendiri. Ketika ekonomi melambat, bank sentral bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah meminjam uang,
dunia usaha kembali bergerak, dan lapangan kerja bertambah. Sebaliknya, ketika inflasi terlalu tinggi, bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dua kebijakan ini menjadi alat utama untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Kalau Indonesia menggunakan dolar, semua kendali itu hilang. Kita tidak bisa menentukan sendiri kebijakan moneter, karena seluruh keputusan akan mengikuti kepentingan Amerika Serikat. Bayangkan ekonomi Indonesia sedang lesu dan membutuhkan stimulus. Belum tentu Amerika mengalami kondisi yang sama, mereka bisa saja justru menaikkan suku bunga karena inflasi di negaranya sedang tinggi. Artinya, kebijakan yang baik bagi Amerika belum tentu baik bagi Indonesia. Itulah sebabnya hampir semua negara mempertahankan mata uangnya sendiri, bukan karena ingin berbeda, tetapi karena setiap negara harus bisa mengatur ekonominya sesuai kondisi masing-masing. Lalu muncul pertanyaan lain, kalau begitu, bagaimana jika seluruh dunia sepakat menggunakan satu mata uang yang benar-benar baru? Apakah masalahnya akan selesai? Sekilas, idenya terdengar sempurna. Bayangkan semua negara menggunakan satu mata uang yang sama, tidak ada lagi rupiah, dolar, yen, atau euro. Semua transaksi internasional menjadi jauh lebih sederhana. Wisatawan tidak perlu lagi menukar uang, perusahaan tidak lagi khawatir dengan perubahan nilai tukar. Biaya perdagangan juga akan turun karena tidak ada risiko kurs. Investor bisa lebih mudah memindahkan modal ke berbagai negara. Perusahaan multinasional tidak perlu menghitung kerugian akibat fluktuasi mata uang, bahkan belanja dari luar negeri pun menjadi lebih praktis. Di atas kertas, sistem ini terlihat sangat efisien. Namun sejarah menunjukkan bahwa ekonomi tidak sesederhana matematika. Negara bukanlah perusahaan yang memiliki kondisi sama. Setiap negara memiliki tantangan, kebutuhan, dan siklus ekonomi yang berbeda. Justru karena itulah, satu mata uang untuk seluruh dunia menyimpan risiko yang sangat besar. Dan risiko itu pernah benar-benar terjadi. Masalah terbesar dari satu mata uang adalah semua negara dipaksa mengikuti satu kebijakan yang sama. Padahal kondisi ekonomi setiap negara selalu berbeda, ada negara yang sedang tumbuh cepat, ada yang sedang resesi, ada yang menghadapi inflasi tinggi, ada yang justru mengalami perlambatan ekonomi. Bayangkan dua orang sedang sakit, yang satu demam, yang satu tekanan darahnya rendah. Memberikan obat yang sama kepada keduanya tentu bukan keputusan yang bijak. Begitu pula dengan ekonomi. Kebijakan yang menyelamatkan satu negara bisa menjadi bencana bagi negara lain. Contohnya pernah terjadi di Eropa. Beberapa negara menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Ketika krisis melanda Yunani, negara itu tidak bisa mencetak uang sendiri atau menurunkan nilai mata uangnya untuk membantu pemulihan ekonomi. Akibatnya, proses pemulihan menjadi jauh lebih sulit dibanding negara yang memiliki mata uang sendiri. Inilah alasan mengapa hingga hari ini dunia belum memiliki satu mata uang global. Bukan karena teknologinya tidak ada, tetapi karena setiap negara membutuhkan kebebasan untuk mengatur ekonominya sendiri. Jadi, ketika kita mendengar kalimat, orang desa tidak pakai dolar, sebenarnya itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih miskin. Dolar memang sangat penting dalam perdagangan internasional, tetapi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, rupiah jauh lebih berguna karena memang dirancang untuk kebutuhan ekonomi di dalam negeri. Begitu juga dengan setiap negara di dunia, mereka mempertahankan mata uangnya bukan sekadar sebagai simbol kedaulatan, tetapi sebagai alat untuk mengendalikan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan menghadapi krisis. Tanpa kendali atas mata uang, sebuah negara akan kehilangan salah satu instrumen terpenting dalam menjalankan perekonomiannya. Jadi, dunia tidak menggunakan satu mata uang bukan karena idenya buruk, justru karena kondisi setiap negara berbeda-beda, satu aturan tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Perbedaan mata uang mungkin terlihat rumit, tetapi sampai hari ini, itulah cara yang paling realistis agar ekonomi global tetap berjalan. Lalu bagaimana menurutmu? Kalau diberi pilihan, apakah Indonesia sebaiknya tetap menggunakan rupiah atau justru beralih ke dolar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu ada sudut pandang yang belum kita bahas di video ini.